Cipasung merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Cipasung yang terletak di Kampung Cipasung, Desa Cipakat, Singaparna, Tasikmalaya. SMP Islam Cipasung sendiri berdiri pada tahun 12 September 1953, di mana tahun ini sekolah kita tercinta akan berusia 70 tahun. Oke, pendiri SMP Islam Cipasung yang pertama adalah Kiai Haji Ruhyat, yang kedua Kiai Haji Ilyas Ruhyat, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Saiful Mila. Selanjutnya masih mengenai sejarah SMP Islam Cipasung. SMP Islam Cipasung sudah berkiprah sekitar 69 tahun, yang awalnya pembelajarannya berada di gedung MTS yang sekarang bernama MTS Cipasung. Pindah pada tahun 2000 ke lokasi yang sekarang, alhamdulillah ternyata komplek pendidikan sekarang beradanya di sini semua. Jadi kita dihapit oleh dua sekolah tercinta yang sama-sama berada di Yayasan Pondok Pesantren Cipasung. Di sebelah kiri kita ada SMK Cipasung dan di sebelah kanan kita ada SMA Cipasung dan IAIC. Universitas Kiai Haji Ruhyat. Mohon maaf. Oke, karena sudah terbiasa, mohon maaf. Di sini SMP Islam Cipasung baru 4 kali pergantian kepemimpinan, di mana yang pertama adalah Kiai Haji Saiful Mila mulai dari tahun 53 sampai dengan 89. Selanjutnya Dr. Andes Haji Hasanuddin, dia mulai dari 89 sampai dengan 2000. Dan yang ketiga adalah Dr. Andes Haji Mansur MSI, Bapak mertua tercinta. Jadi dia dari tahun 2000 sampai dengan 2001, dan sekarang yang menjabat adalah ibu paling cantik karena Bundeng Dewi Turoshidah dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan beliau masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa memimpin SMP Islam Cipasung semakin maju dan semakin kompetitif di pendidikan Tasikmalaya. Di sini adalah biodata ibu kepala. Nama Ibu Haji Neng Rosidah SAG, lahirnya Tasikmalaya 21 November 1976. Beliau berpendidikan tidak keluar dari tempat kelahirannya karena beliau adalah anak kesayangan orang tuanya. MI Cipasung, SMP Cipasung, SMA Islam Cipasung, dan S1 dulu masih IC, dan sekarang masih melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Kiai Haji Ruhyat. Oke, nah sekarang Ibu Bapak, ternyata kita disebutnya dalam dunia pendidikan adalah sumber biotik, di mana sumber biotik adalah makhluk hidup, di mana ada siswa yang berjumlah kelas 7 114, kelas 8 189 siswa, dan kelas 9 212. Kita sebagai pendidik berjumlah 41. Bapak Ketua Yayasan di sini PNS, alhamdulillah. Di sekolah yang lain sudah tidak boleh ada PNS di sekolah swasta, tapi di sini masih ada 6 orang. Ini belum direvisi karena kemarin Ibu Lela Jamila meninggal dunia. Dan ini ada GTY atau honorer berjumlah 34 orang. Kualifikasi pendidikannya adalah S2 12 orang dan S1 29 orang. Tenaga administrasi sekolah atau kantin kita berjumlah 10 orang, 3 persuruh dan 1 satpam. Komite di kita yang selalu membantu kegiatan berjumlah 5 orang. Dan ruangan sarana prasarana yang kita miliki, yang pertama adalah ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang guru, musola, perpustakaan, UKS, ruang pramuka, lab IPA, lab komputer, ruang multimedia, ruang sanggar, dan ada tambahan, ada ruang keterampilan. Untuk kreativitas siswa kita simpan di ruang keterampilan. Selanjutnya visi misi SMP Islam Cipasung. Mungkin Bapak Ketua Yayasan, guru-guru sudah hafal semua, jadi biar mereka membaca bersama-sama. Apakah visi SMP Islam Cipasung? Mewujudkan ya, terima kasih Ibu Bapak atas bantuannya. Visi kita adalah mewujudkan sekolah unggul dalam prestasi, berwawasan teknologi,
teknologi, berjiwa seni dan berakhlak Islami. Islami adalah fondasi utama di mana dalam profil pembelajar Pancasila termasuk dalam poin pertama yaitu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya harus mempunyai sikap mandiri, gotong royong, berakhlak mulia, dan yang terakhir adalah harus aktif dan bernalar kritis. Misi yang akan dicapai oleh SMP Islam Cipasung, karena ini sedikit terpotong, Pak Heru bisa ada digeserkan. Oke, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas guna mewujudkan pencapaian prestasi siswa. Yang kedua adalah menerapkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang efektif dan efisien. Alhamdulillah Bapak Ketua Yayasan, meskipun kita masih merintis untuk pembelajaran digital, tapi mulai dari 3 tahun ke belakang pembelajaran kita sudah berbasis IT. Kita terbentur oleh pandemi COVID-19, di mana mau tidak mau seorang pendidik dipaksa untuk bisa dalam media digital. Selanjutnya adalah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang seni, olahraga, organisasi maupun ilmiah. Yang keempat adalah mendidik dan membiasakan siswa untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik. Yang kelima adalah meningkatkan wawasan dan profesionalisme tenaga kependidikan. Alhamdulillah untuk guru-gurunya di sini kita aktif mengikuti MGMP baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Yang terakhir adalah menciptakan tata sekolah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Di sini adalah keinginan, goals, impian sekolah SMP Islam Cipasung. Yang pertama adalah pasti peningkatan kompetensi guru. Yang kedua adalah pembentukan karakter siswa menjadi budaya positif. Apabila sudah menjadi budaya positif, pasti akan terbiasa terbawa dalam kehidupan sehari-hari para siswa nanti di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pembelajaran harus berpihak kepada murid. Sekali lagi, di SMP Islam Cipasung tidak boleh merubah kodrat alam, kodrat zaman, apalagi mengubah karakteristik anak. Tetapi kita sebagai pendidik harus menuntun siswa-siswinya. Di sini strategi sudah biasa dilakukan. Yang pertama pasti harus menyusun RKJM, RKT, RKAS, pengawasan pengelolaan, pembelajaran atau super akademi, terus pengembangan profesi kepala sekolah PKKS, menyusun visi misi selama 4 tahun sekali, langkah-langkah strategi pengembangan sekolah, evadir atau evaluasi diri atau disebutnya EDS sekolah, dan yang terakhir adalah harus adanya bukti fisik setiap program yang dilaksanakan. Di sini adalah bukti fisik kegiatan dari SMP Islam Cipasung. Bapak, jadi yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis IT. Kita tidak menonton di dalam kelas, anak-anak boleh di bawah pohon, boleh di atas di lantai 3, dibebaskan belajarnya. Ketika sudah membuat, menyusun, mereka mempresentasikan apa yang mereka lakukan. Terus selalu ada komunikasi atau wawancara antara PKS dengan ibu kepala, dan selanjutnya selalu aktif dalam kegiatan MGMP. Dan kita ada program utama kita adalah Out Class Day 1 ke 2 bulan sekali. Untuk sekarang tadinya sebulan sekali, tapi tidak efisien, akhirnya menjadi 2 bulan sekali yang berpihak pada murid. Terus ada MOU dengan Dinas Pendidikan, di mana alhamdulillah siswa kita terbawa menjadi peringkat 2 nasional untuk bahasa Inggris. Selanjutnya yang paling penting adalah healing. Guru-guru selalu healing dalam habis setiap kegiatan. Dan di sini ada program Adiwata meskipun belajar, tapi salah satu guru memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah dicampurkan ke dalam lahan SMP. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya pembelajaran baik dari kali, sawah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya pembelajaran berpihak pada murid. Semua pembelajaran harus mengintegrasikan kesiapan potensi belajar masing-masing. Masih yang kedua selanjutnya masih sama, pembelajaran berpihak pada murid, tapi sudah mulai transisi menggunakan media digital. Untuk gambar 8 itu adalah gambar saya, di mana saya memberikan materi itu untuk pada kelas 7.
Kelas 7 digital digunakan saya sebagai role model mereka. Tapi dari gambar 1 sampai dengan gambar 8 itu adalah hasil karya anak-anak SMP Islam Cipasung. Kolaborasi peningkatan pendidikan. Ini yang sering dilakukan. Mengapa ini dilakukan? Tanpa adanya kolaborasi, Bapak pimpinan, saya dengan rekan-rekan, sekolah ini tidak akan menjadi apa-apa. Rencana tindak lanjut, ini ekstrakurikuler, alhamdulillah kita masuk nasional, provinsi, kalau Jambore dari Pramuka. Ini GSI nasional, terus provinsi, kabupaten, kecamatan, alhamdulillah. Dan dari Sanggar Seni, meskipun anak bungsu di SMP Islam Cipasung, tapi bisa membuka di pendopo dan sebagai upacara pembukaan kegiatan di pendopo Bupati Tasikmalaya. Rencana tindak lanjut dari SMP Islam Cipasung masih sama, kita masih memimpikan peningkatan kompetensi pembelajaran untuk guru. Harus kita bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara satu guru dengan yang lain agar motivasi belajar siswa bisa meningkat. Dan yang paling saya impikan adalah gaya belajar siswa mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, baik auditory, baik visual maupun kinestetik. Jadi saya menginginkan ada pembelajaran, ada asesmen diagnosis di awal ketika kegiatan PPDB atau MPLS, sehingga anak bisa terakomodir semua gaya belajar mereka, sehingga mereka berada di SMP Islam Cipasung sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki atau potensi yang mereka miliki. Mungkin sekian dari Profil SMP Islam Cipasung. Yang terakhir quote-nya adalah satu orang pintar bisa menyelesaikan, tetapi dengan kolaborasi karya luar biasa akan dihasilkan. Terima kasih kepada jajaran pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya menyampaikan profil SMP Islam Cipasung ini ada kata-kata yang agak ngegecol sedikit karena grogi luar biasa di hadapan pimpinan, di hadapan rekan-rekan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.